Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fin niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan hari ini pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang sifatnya adalah mendapatkan pahala jika kita melakukannya dengan ikhlas. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan ini. Lebih-lebih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih ditetapkan dalam nikmat iman, nikmat Islam yang tidak bisa kita ukur, kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Ya, mudah-mudahan dengan niat ikhlas yang kita miliki, mudah-mudahan dengan semangat yang kita punya untuk meraih ilmu, untuk mencari tambahan ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang berilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, serta kita mampu untuk menyampaikan kepada orang lain dan mengajarkan ke banyak orang. Karena sedekah yang paling utama, pemberian yang paling baik adalah belajar lalu mengajarkan kepada orang. Rasulullah telah bersabda, afdhalus shadaqati an yata'allamal mar'u ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslim. Rasulullah menegaskan sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling utama adalah ketika seseorang belajar ilmu lalu mengajarkan kembali kepada saudaranya yang muslim. Karenanya tugas kita adalah ilmun, berilmu, wa amalun, beramal, wa ta'lim, dan mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari kepada orang lain. Syekh Hamdullah menyatakan, ta'limu mas'alatin wahidatin min masailid dini afdalu 'indallahi minat tasadduqi bi jabalin min dhahab. Yang menyampaikan satu permasalahan agama itu lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala daripada bersedekah emas sebesar gunung, daripada bersedekah segunung emas. Sungguh ini pahalanya sangatlah besar sekali. Kalau di antara kita mungkin tidak mampu, tidak bisa setiap hari untuk bersedekah emas seberat setengah gram atau kurang. Jangankan setiap hari, 2 hari sekali mungkin tidak ada. Jangankan 2 hari sekali, 10 hari sekali tidak ada. Karenanya Rasulullah telah mengabarkan kepada kita tentang pentingnya memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas
anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, manfaatnya adalah menjamin keselamatannya, adalah mengarahkan seseorang ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu agama memberikan petunjuk kepada jalan menuju surga. Tapi kalau urusan dunia, urusan yang sifatnya duniawi, manfaatnya kembali di dunia. Manfaatnya kembali di dunia. Tapi kalau ilmu agama yang kita sampaikan, kalau ilmu agama yang kita berikan, maka ini manfaatnya adalah kembali kepada keselamatan seseorang nanti di akhirat. Karenanya Syekh mengatakan al-ilmu fihi irsyadun ila tariqil jannah. Dalam ilmu agama terdapat petunjuk menunjukkan jalan, ya, menunjukkan kepada jalan menuju surga. Memberikan petunjuk kepada suatu jalan yang mempermudah seseorang akan masuk ke dalam surga. Karena bagaimanapun ilmu inilah yang bisa menjaga kita dari hal-hal yang dibenci, dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ilmu agama yang menjaga kita. Ilmu agama yang mengatur kehidupan kita apakah menjadi kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Karenanya Rasulullah pernah berkata kepada putrinya Sayyidah Fatimah saat Rasulullah menikahkan putrinya dengan Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Zawwajatuki bi a'lama ummati. Aku nikahkan kamu dengan orang yang paling alim di kalangan umatku. Ini menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu agama. Mengapa Rasulullah tidak mengatakan dengan orang yang paling banyak hartanya, dengan orang yang paling tinggi pangkatnya, atau yang lainnya? Tidak mengatakan begitu. Ketika Rasulullah mengatakan bi'a'lama ummati, aku nikahkan kamu dengan orang yang paling alim. Ini menunjukkan bahwasanya dalam ilmu agama terdapat kedudukan yang sangat tinggi. Sangatlah patut bagi kita semua yang konsisten mengikuti kajian Yayasan Syahama, cabang, baik cabang yang lainnya. Ini adalah suatu nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Hanya orang-orang yang dikehendaki memperoleh kebaikan. Tanda seseorang memperoleh kebaikan ketika dimudahkan untuk meraih kebaikan tersebut. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan, Allah Subhanahu wa taala yuyassira lahu an ma'rifati ma yajibu alaihi wa ma adza yahrumu alaihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan baginya untuk mengerti, untuk memahami apa yang menjadi kewajiban baginya sehingga bisa melaksanakannya sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam Islam, hukum-hukum yang berlaku dalam Islam. Dan Allah memberikan kemudahan baginya untuk mengerti dan memahami apa yang diharamkan, apa yang tidak diperbolehkan, sehingga dapat menjauhi dan meninggalkannya. Jadi ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Insya Allah pada sesi pertama ini kita maksiat tangan. Maksiat tangan, di mana sebelumnya minggu yang kemarin kita sudah bahas tentang masalah maksiat tangan berupa mencuri dan bagaimana akibat daripada perbuatan mencuri itu sudah dibahas. Masalah hukuman maksudnya yaitu dengan dipotong tangannya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan maksiat tangan yang berikutnya. Karenanya mari kita bersama-sama meniatkan ikhlas, meniatkan
ikhlas semata-mata kita mengikuti kegiatan ini, mengikuti pengajian ini tidak lain hanya kecuali hanya ingin mencari ridho, pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita jangan merasa bosan, dan hendaknya kita jangan merasa cukup, merasa banyak dari ilmu yang telah kita pelajari. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ada dua orang yang tidak akan memperoleh ilmu, tidak akan mendapatkan tambahan. Siapa? Mustahin wa mutakabbir. Kata Rasulullah, la yanalul ilma itsnan, mustahin wa mutakabbir. Tidak akan memperoleh ilmu dua orang. Siapa? Orang yang malu. Malu, segan, malu untuk belajar, malu untuk ngaji. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mutakabbir, orang yang sombong. Orang yang sombong menilai dan menganggap dirinya sudah merasa banyak pengetahuan tentang urusan agamanya. Ini yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang dari memperoleh tambahan ilmu agama. Baik, silakan yang punya matan Mukhtasar Abdullah Al-Harari dibuka, diperhatikan, diharokatin, dicatat yang perlu dicatat. Qala al-muallif rahimahullah wa minha an-nahbu. Termasuk maksiat dua tangan, maksiat tangan adalah an-nahbu. Nahab, yaitu mengambil harta orang lain secara terang-terangan. Mengambil harta orang lain. Kalau dibilang harta itu tidak hanya yang terbayang dalam pikiran kita itu uang ya, bukan. Harta itu ya apapun barang yang dimiliki oleh orang lain. Harta tidaklah disebut harta, tidaklah disebut dengan mal, dikecualikan karena orang hatinya condong kepadanya. Kalimat mala yamilu itu kan maknanya condong. Mala yamilu, condong. Mala fulan ila fulana. Si fulan dia condong kepada si fulana. Condong. Terikat hatinya dengan sesuatu. Hatinya terikat dengan sesuatu. Jadi mal itu apa? Membuat orang lain suka dengannya. Suka dengan apa yang ia miliki. Itu namanya harta. Jadi mengambil harta milik orang lain secara terang-terangan, bukan secara sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi itu namanya mencuri. Akhdhu malil ghairi khufyatan laisa timadan 'alal quwwah. Kalau mencuri, mengambil hak orang lain, harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, bukan mengandalkan kekuatan. Bukan mengandalkan kekuatan. Ini disebut mencuri. Tapi kalau terang-terangan ini disebut nahab. Nahab. Kemudian juga termasuk maksiat tangan, kedua tangan adalah wal ghasbu, ghasab. Apa itu definisinya? Al-istila'u ala haqqil ghairi zulman. Menguasai hak orang lain secara zalim. Menguasai barang milik orang lain, menguasai hak orang lain secara zalim, maka ini termasuk kategori ghasab, yang ini adalah merupakan maksiat tangan. Nahab, mengambil harta orang lain secara terang-terangan dan menguasai hak orang lain secara zalim, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar di mana pelakunya berhak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya harta kadangkala menguntungkan, harta kadangkala mencelakakan seseorang. Seseorang akan celaka dengan harta yang ia miliki jika tidak diperoleh dengan cara yang halal. Harta akan menjadikan
keselamatan bahkan bagi seseorang jika harta diperoleh dari cara yang halal dan tidak dibelanjakan kecuali dalam hal yang halal pula. Karenanya tidaklah secara mutlak harta itu dicela. Tidak boleh mengatakan itu harta secara mutlak itu tidak baik atau tidak bagus. Kita harus dirinci. Seandainya semua harta secara mutlak itu haram, Rasulullah tidak akan memuji. Tapi justru Rasulullah memuji harta. Apa kata Rasulullah? Ni'mal malu malus solih. Kata Rasulullah, sebaik-baik harta. Harta yang paling baik adalah harta orang yang soleh. Kenapa harta kalau milik orang yang soleh menjadi harta yang statusnya adalah harta yang baik? Karena dia tidak memperolehnya, karena dia tidak mencarinya, kecuali ia memastikan dari jalan yang diperbolehkan dengan cara yang halal. Dan dia tidak membelanjakan harta yang ia miliki kecuali dalam hal yang halal pula. Jadi tidak boleh langsung dicela. Ada orang bekerja niatnya untuk fisabilillah, niatnya untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, menafkahi kedua orang tuanya. Bukan hanya sekedar berfoya-foya, bukan hanya sekedar tanpa ada tujuan. Ini adalah sesuatu yang berpahala. Ya, jadi harta itu kadang-kalanya terpuji, kadang-kalanya tercela. Kapan harta itu menjadi harta yang tercela? Jika seseorang itu tidak peduli, entah dari jalan yang haram, dengan cara yang dibenarkan ataupun tidak dengan cara yang dibenarkan. Karenanya dalam urusan harta saja, ketika seseorang ingin meraihnya, hendaknya harus diketahui ilmunya. Apa kata Sayyidina Umar, sang khalifah? La yaq'ud fi suqina man lam yatafaqqah. Hendaklah seseorang itu tidak duduk di pasar. Artinya apa? Ya berusaha, buka perusahaan atau jualan atau berdagang. Bagi siapa? Malam yatafaqqah, orang yang tidak memiliki pemahaman dalam ilmu agama, dalam masalah jual beli, dalam masalah berdagang, dalam masalah muamalah tertentu. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau tidak tahu ilmunya tentang suatu pekerjaan yang ia lakukan pada saat itu, bisa-bisa melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Bisa-bisa melakukan sesuatu yang itu tidak dibenarkan oleh agama. Karena orang ngerti halal atau tidaknya, boleh atau tidaknya, ya, muamalah yang rusak atau yang benar tidaknya, itu caranya hanya bisa dengan belajar. Seseorang itu kan terlahir dari orang tua dalam keadaan tidak mengerti. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti sesuatu apapun. Enggak tahu. Kita ini tahu tentang masalah hukum. Kita ini tahu tentang masalah urusan agama kita. Ini kan karena kita menyempatkan diri lalu kita belajar. Kalau kita tidak belajar, mana mungkin bisa langsung paham. Karenanya Atha ibn Rabah mengatakan, anta ta'allama kaifa tusalli. Anda harus belajar. Kaifa tusalli, bagaimana Anda melaksanakan sholat. Wa kaifa tasumu, bagaimana Anda berpuasa. Wa kaifa tabi'u wa tashtari, bagaimana Anda berdagang. Beli barang ataupun menjual kepada orang lain. Wa kaifa tanki wa kaifa tutalliqu, bagaimana Anda menikah dan bagaimana Anda mencerai seorang istri. Wa kaifa tahujju, dan bagaimana Anda melaksanakan ibadah haji. Jadi haruslah kita membarengi apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu agama. Jadi jangan hanya mencari harta yang difikirkan bagaimana meraup keuntungan yang banyak, meraup hasil yang tinggi yang banyak,
tapi tidak dipastikan cara yang dibenarkan, cara yang halal tidak dipastikan. Baik, jadi ghasab menguasai hak orang lain atau mengambil hak orang lain secara terang-terangan atau yang disebut dengan nahab, ini adalah dosa besar. Bagaimana contohnya? Contohnya yang ghasab itu. Misalnya ada orang menyewa sebuah rumah, ngontrak katakan, ngontrak rumah kepada orang lain dan masa kontrakannya sudah habis. Masa kontraknya sudah habis. Pemilik rumah pun meminta orang tersebut yang ngontrak itu keluar, mengkosongkan barang-barangnya dari rumah tersebut. Lalu dia tidak mau keluar. Dia tetap tinggal di tempat tersebut. Dia tetap tinggal di rumah itu. Padahal sudah habis masa kontraknya. Dia berdalih karena peraturan-peraturan yang ada itu berpatokan kepada peraturan yang dia buat sendiri atau peraturan yang memang ada, sehingga membantunya dia tidak keluar dari rumah tersebut padahal masa kontraknya sudah habis. Ya, pemilik rumah sudah meminta untuk mengkosongkan barang-barang miliknya dari rumah tersebut, tapi dia tidak mau. Ini juga termasuk merupakan bagian daripada ghasab. Hukum yang seperti ini juga adalah bagian daripada perbuatan ghasab. Atau ada orang bodyguard atau penjahat datang kepada seseorang dan mengusirnya secara paksa dan diambil alih rumahnya atau barang-barangnya. Mengambil secara zalim, menguasai secara zalim. Ini adalah ghasab. Atau ada orang lain, atau ada seseorang mengancam akan ditembak misalkan dengan sanapan kalau tidak dikasih barangnya. Jadi diancam, ditakut-takuti dengan menodongkan senjata berupa sanapan misalnya. Disuruh kasih apa yang dia miliki, kasih barangnya misalkan ada orang menodongkan sanapan kepada orang lain, kalau tidak dikasih barangnya akan ditembak misalkan, akan ditembak mati. Nah, ini ghasab, mengambil hak orang lain, menguasai hak orang lain secara zalim. Ini tidak boleh. Jadi Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, inna unasan yatakhawwaduna fi ma lillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan ada beberapa orang yang mereka berusaha untuk meraih atau memperoleh harta tapi dengan cara tidak hak, tidak benar. Apa kata Rasulullah? Orang yang berusaha mencari harta tapi dengan cara yang tidak benar. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka berhak bagi mereka mendapatkan azab, mendapatkan siksa neraka kelak di akhirat. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan dengan merampas atau ghasab, hakikatnya mereka lalai. Hakikatnya dia lupa kalau dirinya akan mati, kalau dirinya akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Insya Allah kalau orang tertanam dalam hatinya, tertanam dalam dirinya keyakinan bahwa dirinya akan mati, bahwasannya di dalam kuburan akan ada pertanyaan malaikat, bahwasannya kelak di akhirat akan dimintai semua pertanggungjawaban dari semua apa yang dilakukan di dunia, dia tidak akan melaksanakan atau tidak akan melakukan kemaksiatan. Tidak akan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi, selain daripada mendapatkan azab, selain dari itu apa? Harta yang dimilikinya dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak halal, tidak akan ada keberkahannya. Tidak akan ada keberkahannya.
Jadi seseorang harus memastikan harta yang dimilikinya dengan cara bagaimana dan dibelanjakan dalam hal apa. Jadi ghasab, ya, ghasab menguasai hak orang lain secara zalim dan juga mengambil harta orang lain secara terang-terangan, ini adalah termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Kalau seandainya ada yang bilang dalam hadis yang disebutkan tentang dosa besar itu kan hanya ada 7. Apa kata Rasulullah? Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Al-mubiqat makna makhluknya. Kemudian juga diantaranya apa? Membunuh orang lain secara tidak hak, ya, tanpa hak. Ya, membunuh dan juga memakan harta anak yatim, ya, dan juga harta riba. Kemudian juga lari daripada medan peperangan dan juga menuduh perempuan-perempuan yang terjaga, ya, terjaga dari maksiat dituduh dengan berbuat perbuatan yang keji yaitu zina. Itu termasuk dosa besar. Dan juga sihir. Tidak ada di situ, ya. Tidak ada di situ dalam hadis tersebut menyebutkan ghasab. Tidak disebutkan nahab, mengambil harta orang lain secara terang-terangan. Nah, ini jawabannya adalah ketika Rasulullah mengatakan bahwa ada 7 dosa yang membinasakan, yang mencelakakan, dan itu adalah dosa besar. Ini tidak menafikan, tidak menunjukkan mentiadakan dosa-dosa besar yang lainnya. Kenapa? Karena adat, angka, bilangan itu tidak menunjukkan makna al-hasr, hanya segitu. Bisa saja lebih daripada itu. Jadi al-ghasab, ghasab dan juga an-nahab ini adalah dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zalama qida shibrin, tuwiqahu, qida shibrin min ardin, tuwiqahu min sab'i aradina yaumal qiyamah." Jadi kata Rasulullah, "Man zalama qida shibrin min ardin, tuwiqahu min sab'i aradina yaumal qiyamah." Apa artinya? Orang yang zalim dengan mengambil tanah seukuran 1 jengkal, kelak di akhirat, ya, tanah tersebut sampai 7 bumi ke bawah itu akan dikalungkan kepada orang yang mengambilnya secara zalim itu. Artinya apa? Artinya ketika pada hari kiamat dan sudah dihancurkan bumi ini, maka bagian yang dia ambil sampai ke bawah, panjangnya, dalamnya sebanyak 7 bumi ke bawah, itu akan dikalungkan kepada leher orang yang mengambil tanah tersebut secara zalim, akan dikalungkan. Ini azab, ini belum azab neraka. Ini masih belum merasakan azab neraka. Jadi orang yang memperhatikan tentang keselamatan dirinya, sekecil apapun harta milik orang lain, dia tidak akan memanfaatkan, tidak akan menggunakan kecuali dengan seizinnya. Kalau di zaman sekarang ini orang itu mudah mengatakan begini, cuma sedikit, cuma sedikit. Nah, jadi kita harus hati-hati. Kehati-hatian dalam masalah yang menyangkut keselamatan dirinya itu jauh lebih penting daripada hanya keselamatan di dunia saja. Orang yang tidak berhati-hati ketika di dunia dalam melakukan suatu pekerjaan dan akhirnya pun terkena imbasnya, akibatnya, bahayanya,
paling bahayanya dia rasakan hanya di dunia. Bisa terpotong tangannya, bisa kena senjata sampai luka kulitnya atau badannya. Tidak hati-hati. Dan bahayanya akan dia rasakan di dunia. Dan seandainya bahaya yang dia dapatkan karena tidak hati-hati di dunia, urusan dunia, dan sampai menimbulkan apa? Menimbulkan rasa sakit sampai pada batas kematian. Dia hanya sampai mati. Kalau sudah mati apa? Kalau sudah mati tidak merasakan rasa sakit sama sekali, kan sudah mati. Karena kena bahaya di dunia dari suatu pekerjaan, perbuatan yang dia lakukan, dan sampai menimbulkan kematian. Nah, kalau sudah mati, nggak merasakan apapun. Tapi kalau orang di dunia ini tidak berhati-hati dari hal-hal yang apakah itu diperbolehkan atau dilarang atau tidaknya, tidak hati-hati karena tidak ada kehati-hatian, sampai-sampai apa? Bisa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat dengan dimasukkan ke neraka. Kalau sudah merasakan siksa neraka, azab neraka, api neraka, di sana tidak mati. Di sana tidak mati. Seandainya penduduk neraka, orang-orang yang masuk ke neraka merasakan sakitnya siksa neraka, bisa menimbulkan kematian, bisa menyebabkan kematian, kan tidak akan merasakan sakit setelah dia mati. Seandainya seseorang diazab oleh Allah di neraka dan sampai dia mati di situ, kan setelah mati kan tidak akan merasakan sakit karena sudah mati. Tapi kan di dalam neraka kan tidak ada kematian. La yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, artinya benar-benar tidak mati. La yamutu haqiqatan. Benar-benar tidak mati. Wa la yahya hayatan hani'atan. Dan tidak hidup dengan kehidupan yang menyenangkan, menggembirakan. Tidak hidup. Tidak hidup dengan yang sebagaimana diharapkan oleh orang. Jadi seseorang hendaknya berhati-hati dalam mengerjakan, dalam melakukan satu perkara. Jangan sampai merugikan dirinya sendiri. Sebagian orang ketika melakukan hal yang dilarang oleh Allah, karena tidak ketahuan, mereka merasa aman. Mereka merasa aman. Betapa banyak orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi. Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Mereka pun merasa aman. Tidak ketahuan, tidak ada yang tahu. Walaupun jutaan, miliaran, triliunan. Merasa aman. Tapi harus yakin kalau dirinya merasa aman hanya di dunia. Sementara di akhirat tidak. Tidak aman. Kenapa? Karena di akhirat seseorang itu berbeda dengan ketika di dunia. Kalau di dunia bisa sembunyi, bisa berbohong, bisa mengelak, bisa memutar lidah, bisa memberikan 1000 alasan, bisa dibela kesalahannya. Tapi kalau di akhirat, mulut sudah dikunci, mulut sudah ditutup, tangan akan bersaksi. Tempat yang dilakukan maksiat, tempat-tempat untuk dilakukan maksiat akan bersaksi. Mengatakan, di sini adalah si fulan mengerjakan ini. Ini si fulan mengerjakan seperti ini. Bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidakkah orang yang berbuat maksiat dengan cara mengambil harta orang lain berpikir tentang ayat ini, merenungi dan menghayati, tidak hanya sekedar baca, bahwasanya nanti di akhirat mulut akan ditutup, tangan akan berbicara, akan bersaksi. Tempat-tempat dilakukan sebuah kemaksiatan atau sebaliknya, ke perbuatan baik akan bersaksi. Si fulan
amila kadza wa kadza wa kadza. Si fulan telah melakukan perbuatan ini pada hari ini. Bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau sebuah tempat yang dilakukan untuk kemaksiatan dan dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti itu tidak akan bersaksi, tidak akan mengatakan, tidak akan menyampaikan si fulan begini-begini. Kenapa? Karena sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tenang, mereka merasa aman. Orang-orang yang melakukan pencurian, ngambil harta orang, di dunia merasa aman. Di sini dia aman. Nanti di akhirat dia baru menyesali perbuatan yang dia lakukan di dunia. Jadi kata Sayyidina Ali, an-nasun yam fa idza matun tabahu. Manusia itu kebanyakan tidur, tidak sadar kalau dia akan mati. Tidak sadar kalau dalam kubur akan ditanya oleh malaikat. Tidak sadar kalau kelak di akhirat akan ada pertanyaan, akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak sadar kalau di neraka, kalau di akhirat ada neraka, ada siksa neraka. Tidak sadar, tidak menyadari itu semuanya. Sehingga kalau diri kita ini benar-benar menjadi orang yang selamat, orang-orang yang ingin derajat yang tinggi, maka semua perbuatannya, gerak-geriknya, ucapannya, semuanya tidak tidak dilakukan, tidak melakukannya, tidak mengucapkan, tidak melangkahkan kakinya, tidak memandang kepada sesuatu, kecuali dia berpikir sebelum itu. Karenanya ilmu agama harus diutamakan sebelum hal-hal kegiatan yang lain, agar kita tahu. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-Imam Bukhari dalam pendahuluan Sahih Bukharinya mengatakan apa? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi orang yang melakukan kezaliman semacam ini mengambil tanah milik orang lain sekalipun hanya sedikit, ya, sekalipun hanya seukuran satu jengkal. Kalau satu jengkal itu dibuat nanam padi atau jagung, seberapa hasilnya? Sangat sedikit. Tapi bukan karena masalah itu, tapi karena ini adalah milik orang lain. Dan mengambilnya pun secara zalim. Jadi kata Rasulullah, man zalama qida shibrin, barang siapa yang mengambil harta orang lain, mengambil tanah milik orang lain secara zalim seukuran satu jengkal, min sab'i aradina, bagian yang diambil, seukuran bagian yang diambil dari tanah milik orang lain tersebut, nanti pada hari kiamat, ya, itu akan dikalungkan. Akan dikalungkan kepada orang tersebut. Gimana kalau ngambil harta orang lain yang lebih daripada satu jengkal, sampai hektaran, sampai berapa hektar, sampai berapa ribuan meter. Ya, jadi hendaknya kita introspeksi diri. Hendaknya kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu mengatakan kepada diri kita bahwasanya nanti saya akan ditanya kalau melakukan seperti ini. Bahwasanya nanti di akhir saya akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. La tus'alunna, sungguh kalian akan ditanya pada hari itu, pada saat hari kiamat nanti. 'Anin na'im, dari apa-apa yang kalian nikmati, kalian manfaatkan, kalian gunakan, kalian makan. Jadi harus kita memastikan harta yang kita miliki jangan sampai tidak dibenarkan. Baik, selanjutnya wal maksu, termasuk maksiat, ya, termasuk maksiat tangan. Ya, termasuk maksiat tangan berikutnya adalah al maks, memungut memungut pajak. Jadi pada hakikatnya
harta yang kita miliki itu kan harta-harta kita. Tidak bisa nanti dengan alasan dijamin keamanan, Anda harus bayar sekian dari berapa persen. Atas dasar apa? Kalau ada orang beli barang, setelah itu diambil atau dipungut pajaknya. Itu diambil pajak atas dasar apa? Atas dasar apa? Kan tidak ada. Itu kan berarti apa? Berarti apa yang mereka ambil oleh penguasa-penguasa yang zalim itu kan tanpa hak, berarti. Jadi definisi memungut pajak, al-maks adalah sesuatu yang diambil oleh penguasa yang zalim dari barang-barang dagangan atau semacamnya, bukan hanya semata barang dagangan, bi ghairi haqqin, tanpa hak. Seperti 10% misalnya, 1/10-nya. Jadi misalkan 50, ya, misalnya barangnya harganya 100, ya 100.000. Lalu apa? Diambil darinya 5.000. Ini atas dasar apa? Ini kan bukan dengan cara yang benar. Karena harta orang tersebut. Nah, terus bagaimana dengan kita yang statusnya hidup di negara yang seperti ini? Mau tidak mau ya pasti yang namanya pajak itu pasti dia. Maka di sini kata para ulama, kita harus kita boleh memberikan apa yang mereka minta itu, ya, memungut pajak. Tapi niatnya apa? Niatnya untuk menolak bahaya. Niatnya menolak bahaya. Jangan sampai lupa niat itu. Kenapa? Karena seandainya tidak ada niat itu sama saja membantu dalam kemaksiatan. Dalam sebuah kaidah mengatakan apa? Al-i'anatu al-ma'siyah ma'siyah. Membantu orang lain dalam berbuat maksiat. Dan ar-ridha bil ma'siyah ma'siyah, wa ridha bil kufri kufrun. Ridha dalam sebuah perbuatan maksiat juga maksiat, orang yang ridha. Dan orang yang ridha dengan perbuatan kufur yang dilakukan oleh orang lain juga kufur. Sehingga harus kita ketika memberikan pajak dari barang-barang kita yang miliki, entah itu pajak motor, entah itu pajak mobil atau apa, itu harus niatnya itu daf'ud darar, menolak datangnya bahaya. Kenapa? Karena seandainya kalau tidak kita bayar, tidak kita berikan, itu kan bisa membahayakan. Harta kita akan bisa diambil atau dan segala macam. Tidak ada pajaknya. Atau kena denda atau segala macam. Pokoknya sesuatu yang membahayakan diri kita. Ya, jadi itu solusinya. Ya. Itu namanya solusi. Jangan sampai salah cara. Karena terus terang kalau di negara-negara yang memang 100% hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah hukum Islam, itu sulit sekarang. Ya, kalau mengatakan tidak ada, takut ada. Gitu. Sulit. Pasti ada peraturan-peraturan, hukum-hukum yang mereka buat, dan itu bukan hukum Allah. Dan kita sudah tahu bahwasannya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, selama tidak menganggap bahwa hukum yang dia buat sama dengan hukum Allah atau lebih baik daripada hukum Allah, itu hanya sekedar apa? Dosa besar. Bukan kita, mereka yang berhukum, membuat hukum-hukum selain hukum Allah. Tapi kalau sampai diyakini bahwa hukum yang dia buat, peraturan yang dia adakan, itu dinilai sama dengan hukum Allah atau lebih baik daripada hukum Allah, itu kufur. Karenanya ketika ada ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humuz zalimun faulaika humul fasiqun. 3 ayat itu, faulaika humul kafirun faulaika humuz zalimun faulaika humul fasiqun. Ini kata sebagian ahli tafsir itu untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir.
Siapa yang menafsirkan seperti itu? Al-Bara' ibn Azib. Al-Bara' ibn Azib. Artinya ayat ini hanya berbicara perbuatan orang-orang yang kafir. Tapi menurut penafsiran Abdullah ibn Abbas yang merupakan sahabat mendapatkan gelar Turjumanul Quran. Turjumanul Quran. Apa katanya? Faulaika humul kafirun kufrun duna kufrin. Laisal kufru alladzina tadhhabuna ilaihi. Laisal kufru alladzina tadhhabuna ilaihi. Bukan kekufuran yang bisa yang kulu sahibahu anil millah. Bukan kekufuran yang dapat mengeluarkan seseorang daripada Islam, bukan. Hanya saja ini merupakan dosa besar. Nah, jadi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala ini dirinci. Tidak langsung mutlak, itu kafir itu. Yang berhukum dengan hukum selain Allah itu kafir. Itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Itu buktinya, dalilnya faulaika humul kafirun. Nah, ini orang tersebut berarti sedang memahami ayat Al-Qur'an dengan pemikirannya sendiri. Atau dia berguru, tapi tidak benar kepada guru yang dia pilih. Karenanya kalau kita belajar, pastikan dari siapakah kita belajar. Ya, jika saja urusan dunia, jika saja urusan harta, ketika kita mencari harta atau sesuatu, kita memastikan kualitasnya ini dari siapa, jangan-jangan barang palsu, jangan-jangan bukan barang asli, dipastikan. Bagaimana kalau kita mendengar sebuah perkataan yang kadang-kala sebagian orang tidak tahu dari mana sumbernya. Makanya Ibn Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama, ini adalah bagian daripada agama kita. Maka perhatikanlah dari siapakah kalian mengambil urusan agama kalian. Jangan asal kita mendengar suatu perkataan, lalu langsung kita meyakininya dan menyebarkan dan men-share kepada siapapun yang kita kenal atau tidak. Kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita menulis sesuatu, kita share, kita sebar kemana-mana, harus mempertanggungjawabkan nanti. Karena tangan kita ini adalah ahadul lisanain, merupakan ahadul lisan, bagian daripada lisan. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan bagaimana? La yu'khadul ilmu illa min afwahil ulama. Ilmu agama itu tidak diperoleh kecuali min afwahil ulama as-siqat. Kecuali daripada para ulama yang bisa dipercaya keilmuannya. Jadi berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu dirinci. Kalau sampai diyakini bahwa hukum yang diadakan, yang dibuat itu lebih baik daripada hukum Allah atau sama dengan hukum Allah, itu hanya sampai pada batas dosa besar. Dosa besar. Dan ini bukan pernyataan orang-orang sekarang. Ini bahkan yang menafsirkan adalah Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi di negara-negara mana saja sekarang itu peraturan atau hukum yang dibuat ada yang tidak sama atau tidak sesuai dengan hukum Allah, tidak sesuai dengan hukum Allah. Jadi kembali ke tema tadi pertama, bahwasannya memungut pajaknya itu merupakan bagian daripada maksiat tangan. Dan baitul mal itu tidak diambil daripada harta yang seperti itu, al-makas. Itu pajak. Tidak pemasukan daripada baitul mal itu tidak diambil daripada al-makas, pemungutan pajak tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang wal ghulul. Termasuk maksiat tangan yang berikutnya adalah al-ghulul. Al-ghulul. Apa itu al-ghulul? Yaitu mengambil harta rampasan
sebelum dibagi secara syara. Apa itu harta rampasan maksudnya di sini? Bukan merampas, yang dipahami itu merampas secara zalim, bukan. Ketika orang-orang Islam berperang dengan orang-orang yang merupakan musuh daripada Islam, orang-orang kafir, lalu harta orang-orang kafir jatuh kepada orang-orang Islam, itu namanya disebut harta ghanimah, harta rampasan, harta ghanimah, harta ghanimah. Harta tersebut ya, yang jatuh kepada orang-orang Islam, harta tersebut itu dalam Islam, dalam hukum fikih itu dibagi. Tidak langsung diambil semuanya oleh satu orang pejuang perang misalkan. Tidak boleh, itu harus dibagi. Nah, ada orang dulu dari salah satu sahabat Rasulullah ketika berperang melawan orang-orang kafir. Kemudian pun mereka menyembunyikan harta ghanimah, disembunyikan. Dan kemudian dia mati. Yang menyembunyikan harta tersebut mati. Setelah mati, apa kata Rasulullah tentang lelaki tersebut? Rasulullah mengatakan innahu finnar. Innahu finnar. Jadi Rasulullah mengatakan tentang seorang laki-laki yang mati pada saat berperang. Dan dia menyembunyikan harta rampasan dari orang-orang kafir. Apa kata Rasulullah tentang lelaki tersebut yang mati, yang meninggal? Innahu finnar. Sesungguhnya lelaki tersebut berada di dalam neraka. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membenarkan. Bukan nanti bertanya, gimana kok bisa tahu Rasulullah? Karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya lelaki tersebut akan disiksa di neraka, masuk neraka. Jadi ketika ada peperangan antara kaum muslimin dan musuh-musuh Islam, kemudian orang-orang Islam beruntung mengambil harta rampasan mereka, mengambil harta mereka, harta orang-orang kafir jatuh kepada tangan orang Islam. Ini adalah disebut harta ghanimah. Jadi ketika mereka mendapatkan harta tersebut, itu dibagi, ya, dibagi 5 bagian. Kemudian 1/5-nya itu disalurkan pada penyaluran yang tertentu, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sedangkan 4/5-nya, 1/5-nya ada penyaluran khusus, ada tempat penyalurannya. Sedangkan 4/5-nya itu dibagi kepada para pejuang perang, pada para pasukan perang itu dari kaum muslim, dibagi 4/5-nya dibagi. Tuwazza 'alal muqatilin, dibagi tapi dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam hukum syara. Jadi kalau seandainya ada satu orang dari pejuang perang itu langsung mengambil harta ghanimah, langsung diambil, dia menyembunyikan supaya pejuang perang yang lain tidak tahu gitu. Supaya pejuang perang yang lainnya tidak tahu sebelum kapan ngambilnya, sebelum dibagi. Jadi harta tersebut sebelum dibagi menjadi 5 bagian, sebelum dibagi menjadi 5 bagian, dan 1/5-nya disalurkan kepada penyaluran tertentu, dan 4/5-nya sedangkan 4/5-nya itu dibagikan kepada para pejuang. Sebelum dibagi nggak boleh diambil. Sebelum dibagi-bagi nggak boleh diambil. Sehingga kalau diambil sebelum dibagikan, itu orang tersebut berdosa, terjatuh ke dalam maksiat tangan. Itu makna daripada al-ghulul, mengambil harta rampasan dari orang-orang kafir sebelum dibagi secara syara. Dan itu diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang
lelaki tersebut yang mati saat berperang karena menyembunyikan barang ghanimah, apa kata Rasulullah? Innahu finnar. Sesungguhnya dia berada di dalam neraka. Berada dalam neraka. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan huwa finnar, innahu finnar, ay huwa finnar. Dia di neraka. Akhirnya apa? Akhirnya para sahabat mengecek. Mengecek sahabat yang meninggal itu. Ternyata ketika dicek barang-barangnya apa? Mereka para sahabat itu mendapati jubah. Mereka para sahabat itu setelah mengecek sahabat tersebut apa? Mendapati jubah yang dia sembunyikan. Kemudian dia mati. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Innahu finnar. Ini adalah dosa besar. Ini adalah dosa besar. Jadi orang yang mengambil harta ghanimah ya, sebelum dibagikan secara syar'i supaya bagiannya lebih banyak daripada bagian yang lainnya, itu terjatuh ke dalam dosa besar. Jadi ketika seseorang dari salah satu para pejuang perang itu ngambil bagian sebelum dibagikan, itu kan nanti otomatis mendapatkan bagian lebih banyak daripada yang lainnya. Mendapatkan bagian lebih banyak daripada yang lainnya. Jadi orang yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan, sebelum dibagi secara syar'i, itu adalah hukumnya dosa besar. Sekalipun memang ya menguntungkan, dia mendapatkan bagian lebih daripada teman-temannya, daripada yang lainnya. Tapi ingat, kalau itu bukan cara yang halal, kalau itu bukan cara yang dibenarkan, bahkan itu adalah perbuatan yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang masalah al-ghulul. Kemudian yang berikutnya, termasuk maksiat tangan berikutnya adalah al-qatl, yaitu membunuh. Yaitu membunuh bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, dengan tanpa hak, artinya tidak dengan benar, artinya membunuh secara zalim. Jadi orang yang membunuh seorang muslim seakan-akan membunuh seluruh orang Islam. Falladzi yaqtulu mu'minan zulman ka'annahu qatala an-nasa jami'a. Orang yang membunuh seorang mukmin satu saja secara zalim, itu apa? Itu seakan-akan membunuh seluruh orang. Orang mukmin itu kedudukannya tinggi. Orang mukmin itu kedudukannya menurut Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat mulia. Bahkan lebih mulia daripada Ka'bah. Satu orang mukmin afdhalu indallahi minal Ka'bah. Lebih mulia dari Ka'bah. Jadi tidak boleh dihina, dicaci maki, ya, apalagi dibunuh. Ya. Kita itu membicarakan keburukannya saja, menggunjingnya saja. Ya. Itu dilarang, tidak boleh, apalagi dibunuh, sesuatu yang jelas lebih besar daripada sekedar apa? Daripada hanya sekedar membohongi atau menggunjingnya. Jadi ini adalah dosa besar. Adapun firman Allah yang berbunyi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini juga sering banyak orang ketika menafsirkan salah. Dikira fitnah itu di sini adalah hanya dengan melakukan sesuatu perkara yang bisa menimbulkan permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Perbuatan semacam itu apa? Dianggap lebih dahsyat dosanya daripada pembunuhan. Hanya sekedar memindah omongan satu orang kepada orang lain sehingga sampai timbul permusuhan atau pertikaian. Dianggap apa? Dianggap perbuatan semacam itu lebih dahsyat.
daripada pembunuhan. Padahal jelas bahwasanya dosa membunuh itu adalah lebih parah daripada perbuatan sekedar mengadu domba. Jadi maknanya bukan begitu. Terus apa maknanya? Maknanya adalah annal kufra asyaddu minal qatli. Maknanya bahwasannya perbuatan kufur itu lebih parah daripada perbuatan membunuh. Nah, jadi lebih parah. Asyaddu minal qatli. Al kufru asyaddu minal qatli. Kufur itu ya, keluar dari Islam, ya, keluar dari Islam atau syirik. Itu adalah apa? Merupakan lebih parah daripada dosa membunuh. Dosa besar. Apa kata Rasulullah? Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Tapi di sini kata-kata wa qitaluhu di sini apa? Bukan berarti keluar dari Islam. Jadi kata-kata wa qitaluhu kufrun di sini menunjukkan bahwasanya dosanya adalah dosa besar, menyerupai dosa perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Serupanya di sini bukan keluar dari Islam, tapi serupa dalam segi min haitsu dzambuhu. Min haitsu al-dzambi, dari sisi dosanya tersebut adalah dosa besar seperti itu. Bukan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi ini salah orang ketika memaknai fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, salah. Ini sudah tersebar di mana-mana. Jadi perkataan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan itu sangat bertentangan. Kenapa? Karena tahu kalau membunuh itu dosanya lebih besar daripada hanya sekedar menebar isu. Apa dalil kalau membunuh itu adalah dosa besar? Rasulullah bersabda tentang 7 perkara yang membinasakan. Apa kata Rasulullah? Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Ya, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membunuh seorang muslim, membunuh seseorang tidak boleh. Tidak boleh. Dan bagi pelakunya tidak dihukumi keluar dari Islam. Kecuali menghalalkan bahwasanya membunuh itu adalah perbuatan yang boleh, yang dibenarkan, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memperbolehkan ia kufur. Jadi seseorang itu tidak boleh dikafirkan karena hanya sekedar melakukan dosa, kecuali apa? Kecuali dia menghalalkan. Kalau menghalalkan, nah itu yang keluar dari Islam. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah lebih parah daripada pembunuhan. Fitnah di sini al-kufru. Kenapa? Kenapa kekufuran itu disebut dengan fitnah? Karena dosa besar. Bahkan kekufuran itu adalah dosa yang paling parah. Kezaliman yang paling parah adalah kufur, syirik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innasyirka la zulmun azim wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang yang zalim, mereka itu siapa zalim? Al kafirun. Orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Artinya apa? Kezaliman diakibatkan karena kekufuran atau kesyirikan itu lebih parah daripada kezaliman yang diakibatkan selain kekufuran. Artinya perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat, mencuri, memukul orang tanpa hak, itu kan zalim. Tapi kezaliman itu, perbuatan semacam itu, kalau dibandingkan dengan zalim karena kekufuran, itu tidak ada artinya. Sangat kecil. Kezaliman yang parah, kezaliman yang paling dahsyat, paling parah, paling besar, adalah zalim ketika kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, apa? Ayyudzunubi a'zam. Dosa apakah yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Apa kata Rasulullah? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah ketika engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan persamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya? Itu maksud daripada bahwa zalim yang paling parah adalah kekufuran. Sehingga dia apa namanya? Kekufuran disebut dengan fitnah. Fitnah wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah di sini bukan hanya sekedar menyampaikan perkataan satu orang kepada orang lain agar merusak hubungan mereka. Bukan ini maksudnya fitnah di sini. Tapi yang dimaksudkan fitnah adalah al-kufru. Kekufuran. Kufur di sini adalah lebih parah daripada pembunuhan. Sebentar. Baik, saya kira untuk sesi pertama ini kita akhiri ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini tentang maksiat tangan menjadi tambahan wawasan pengetahuan kita dalam ilmu agama, dan mudah-mudahan kita bisa diberikan pemahaman yang luas, dan bisa kita menyampaikan dan mengajarkan kembali kepada orang lain. Ya, insya Allah perjumpaan kita besok lagi ya, hari Ahad ya, di jam yang sama. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, umur panjang, ibadah puasa yang kita lakukan menjadi ibadah yang dapat melebur dan menghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Mari kita tutup dengan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma bihurmati Ramadanil karim ighfir lana dhunubana ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan puasa pada hari ini, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, melakukan kajian ilmu agama. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan itu adalah ya, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kekhilafan serta kesalahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Teman-teman, semoga sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan kitab Risalatul Tahdzir
minal firaqis salas, yaitu risalah, sebuah risalah pendek, ya, kitab kecil yang dikarang oleh guru kita al-alim al-allamah al-faqih al-syaikh Abdullah al-Harari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang membahas tentang mewaspadai 3 golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang beliau sebutkan dalam kitab ini adalah yang pertama yaitu golongan Wahabi yang didirikan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Sedangkan yang kedua adalah golongan Hizbul Ikhwan yang dipimpin oleh Sayyid Qutb. Kemudian yang ketiga Hizbut Tahrir, yaitu golongan yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Ya. Kita alhamdulillah sudah menyelesaikan kitabnya. Cuma ya, berdasarkan permintaan dari sebagian teman juga, kitab ini akan kita ulangi, ya. Pembacaan kitab ini akan kita ulangi, dan kemungkinan ya, kita pembahasannya itu ya jelas lebih cepat dari sebelumnya karena ini yang sudah kedua kalinya. Tetapi yang ingin saya tekankan bahwasanya guru kita Syekh Abdullah Al-Harari, beliau mengatakan shadiqul himmati fi talabil ilmi la yamallu min takrarihi. Kata beliau, orang yang semangat, ya, orang yang jujur dalam semangatnya ya untuk mencari ilmu, artinya memang orang ini semangatnya itu beneran, nah gitu, untuk mencari ilmu, maka dia tidak akan pernah merasa bosan daripada ilmu yang dia ulangi. Ya, tidak akan merasa bosan untuk mengulangi ilmu yang dia pelajari, maksudnya. Jadi seperti itu, makanya bahkan beliau juga mengatakan itu aqallu ma yu'adul ilmu thalatha marrat. Jadi ilmu itu minimal ini ya, kita ulang berapa kali? Yaitu 3 kali. Misalnya kita khatam sebuah kitab ini, hakikatnya kata beliau itu diulanginya itu sebanyak 3 kali, itu minimal paling sedikitnya. Ya, kalau kita ulang 100 kali, 200 kali, 300 kali, tidak ada istilahnya itu kebanyakan mengulang ilmu, tidak ada itu. Karena dengan kita mengulang ilmu atau kita bahasanya murojaah, itu kita akan mendapatkan banyak faedah. Di antaranya adalah mengokohkan dan menguatkan pemahaman kita terhadap kitab tersebut yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ya. Kemudian juga di samping itu ini akan memberikan memahamkan kita, ya, memahamkan permasalahan yang sebelumnya kita belum pahami, atau sebelumnya sudah dipahami tapi masih kurang pas pemahamannya, maka dengan diulangi itu akan menjadi pas gitu ya pemahamannya. Dan kemudian apa yang asalnya kadang gitu ya, ketika kita mendengar ilmu pertama kali itu tidak masuk di otak, ya, jadi pertama itu kayak melewat gitu saja. Ketika kita ulangi ya, di sesi kedua, sesi ketiga, maka di sini biasanya akan lebih mudah untuk kita tangkap, kita serap, kita pahami. Baik, kitabnya masih sama, yaitu kitab Risalatut Tahdzir. Silahkan dibuka bagi yang mempunyai kitabnya. Tapi saya sharekan juga di screenshot. Oh, taruhlah. Belum buka.
Ini. Nah, itu judul kitabnya, Risalatut Tahdzir, sebuah risalah untuk mewaspadai minal firaqis salas, dari 3 golongan. Seperti yang saya sudah bilang tadi, karangan Al-Alim, Al-Allamah, Al-Hafiz, Al-Muhaddits, Al-Syeikh Abdullah Al-Harari, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, ini pengantarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mukawwinil akwan. Al-mawjudi azalan wa abadan bila kaifin wala makan. Alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah Ta'ala. Mukawwinil akwan, Allah Ta'ala yang menciptakan semua alam. Ya, termasuk diantaranya apa? Tempat. Al-mawjudu azalan wa abadan bila kaifin wala makan. Al-mawjudu azalan, Allah Ta'ala ada azalan, tanpa permulaan. Ini maksudnya. Jadi adanya Allah Ta'ala tanpa permulaan, wa abadan, dan juga ada tanpa akhirat. Karena sesuatu yang mempunyai permulaan dan sesuatu yang mempunyai akhirat itu pasti makhluk. Ya, dan makhluk itu, dan Allah Ta'ala bukanlah makhluk. Ya, makanya Allah Ta'ala disifati dengan sifat ada, ya bahwasanya Allah Ta'ala itu ada tanpa permulaan dan tanpa akhirat. Bila kaifin wala makan, dan Allah Ta'ala ya ada tanpa, disifati dengan kaif. Kaif itu adalah sifat-sifat makhluk. Al-kaifu makana min sifatil makhluqin. Itu definisinya. Al-kaifu makana min sifatil makhluqin. Kaif itu adalah sesuatu yang merupakan sifat makhluk. Seperti duduk, bersemayam, berdiri, naik, turun, gerak, diam, berpisah, ya, bersambung, mengawang, menempel, tidur, terlentang, ya, kemudian bertempat, berada di satu arah, berada di semua arah, ya, makan, minum. Nah, ini semuanya adalah kaif namanya. Intinya apa? Makanya para ulama mengatakan kaif itu apa? Makana min sifatil makhluqin, sesuatu yang merupakan sifat makhluk. Intinya semua sifat makhluk itu disebut dengan kaif, dan Allah Ta'ala maha suci dari kaif. Wala makan, dan Allah Ta'ala ada tanpa bertempat, bukan di atas, bukan di bawah, depan, belakang, kanan, kiri, di satu tempat, di semua tempat, di mana-mana, di langit, di aras, di bumi, dia tidak di situ semuanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa bertempat sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat. Di tempat itu Allah apa bukan? Ya, jelas kan bukan Allah. Ya, tempat itu bukan Allah. Dan sesuatu yang bukan Allah Ta'ala, ya, dan sesuatu yang bukan Allah Ta'ala itu apa? Makhluk namanya, ciptaan, alam. Yang namanya makhluk itu kan diciptakan. Kalau diciptakan berarti kan ada permulaannya. Berarti dulu itu sebelum tempat diciptakan oleh Allah belum ada yang namanya tempat. Ya, kemudian Allah Ta'ala menciptakan tempat sehingga tempat menjadi ada. Oleh karena itu Allah Ta'ala ada sebelum, ya, Allah Ta'ala ada tanpa tempat sebelum adanya tempat.
Dan setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah Ta'ala tidak berubah. Karena yang sifat berubah itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Karena kebutuhan itu, ya karena sifat berubah itu meniscayakan sifat kebutuhan. Dan sifat kebutuhan itu menafikan sifat ketuhanan. Ya, makanya di sini mustahil bagi Allah Ta'ala. Nah, saya sebutkan satu saja dari perkataan Sayyidina Ali. Kata beliau mengatakan, Innallazi ayyanal aina la yuqalu lahu ain. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menciptakan tempat tidak boleh dikatakan di manakah Allah. Wallazi kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaif. Dan zat Allah Ta'ala yang menciptakan sifat-sifat makhluk tidak boleh dikatakan kepadanya bagaimana adanya Allah Ta'ala. Ya, bisa dipahami ya. Al-munazzahi 'anil abdadi wal andad. Dan Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala maha suci daripada lawan, ya, wal andad, ya, dan juga maha suci dari sekutu, wal jihad, dan maha suci dari arah, wal a'dha, dan maha suci dari anggota tubuh yang besar, la yajri, demikian juga anggota tubuh yang kecil ya, la yajri alaihi zaman, Allah Ta'ala tidak berlaku baginya waktu. Makanya siapa namanya, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dari Banten, ya, Syekh Muhammad Nawawi, beliau itu karangan-karangan akidahnya, kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah, sangat banyak sekali membahas tentang Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Di antaranya ingin yang saya sebutkan pada saat ini, beliau mempunyai kitab namanya Qatrul Ghais. Di halaman 4 di sebagian cetakannya itu ada di halaman 4 dan disebutkan situ faidatun, faedah. Kata beliau apa? Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 pertanyaan maka imannya sempurna. Apa itu yang 4? Maksudnya di sini 4 pertanyaan ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh bagi kita untuk mempertanyakan tentang Allah dengan 4 pertanyaan ini. Apa itu? Aina, di mana? Tidak boleh kita bilang di mana Allah. Kaifa, bagaimana? Tidak boleh bilang kita bagaimana adanya Allah. Kemudian kam, tidak boleh kita bertanya berapa adanya Allah. Kemudian kita tidak boleh bertanya juga tentang mata, kapan adanya Allah Ta'ala. Jadi 4 pertanyaan ini tidak boleh ya dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu lah, seandainya ini ya, seandainya apa namanya, kemudian setelah itu seandainya masih ada yang bertanya kepada kita. Nah, itu dia. Dengan 4 pertanyaan ini, 4 pertanyaan ini sudah tidak boleh ya. Cuma seandainya masih ada aja orang yang tanya kepada kita. Makanya beliau menjelaskan, fa in qala laka qailun aina Allah. Kalau ada yang bertanya kepada kamu di mana Allah Ta'ala, faqul lahu mawjudun bila makan, katakan kepadanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Nah, ini yang seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau ada yang bertanya di mana Allah, maka jawabannya Allah ada tanpa tempat. Wa in qala laka qailun kaifa Allah, kalau ada yang bertanya kepada Anda bagaimana adanya Allah, faqul lahu, maka katakan kepadanya laisa kamitslihi syai', Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Oleh karena itu, ya pertanyaan kamu tentang Allah Ta'ala bagaimana adanya Allah, ini pertanyaan yang salah. Nah, kenapa ini pertanyaan yang salah? Dikarenakan apa namanya ya, dikarenakan semuanya itu atau mana kita nyebutnya. Nah, ini pertanyaan yang salah dikarenakan Allah Ta'ala itu tidak bersifatan dengan sifat makhluk. Makanya tidak boleh ditanya dengan bagaimana.
Tamam ya. Kemudian kalau ada yang bertanya kepada kamu, kata Syekh Nawawi ini, Matallah, kapan Allah ada? Katakan kepadanya Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Kalau ada yang bertanya kepada Anda, Allah itu berapa? Maka jawablah, Allah Ta'ala itu Esa Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwasanya Allah Ta'ala Esa, tidak ada sekutu baginya. Ya. Ini salah satu yang dikatakan oleh salah satu perkataan ulama kita, ulama Indonesia terdahulu. Makanya kira-kira ini perlu kita pegang erat-erat dengan kita sampai lepaskan dalam keadaan seperti apapun, dalam semua keadaan. Al-qailu fi kitabihil aziz. Allah Ta'ala berfirman, Al-qaili fi kitabihil aziz. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah. Katakanlah wahai Muhammad, bukan kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah sebaik-baiknya umat. Di sini kita di sini kita disebutkan sebagai umat Nabi Muhammad, di sini sebagai umat terbaik. Apa alasannya? Itu ukhrijat linnasi ta'muruna, ini dia. Engkau adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, ya kalian melakukan amar ma'ruf, memerintahkan orang-orang kepada perkara baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang orang-orang dari perbuatan mungkar. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji umat Nabi Muhammad sebagai umat terbaik. Jadi nabinya nabi terbaik, umatnya itu juga umat terbaik. Nah, kenapa umat Nabi Muhammad ini dikatakan sebagai umat terbaik? Di sini alasannya ta'muruna bil ma'ruf. Kalian itu memerintahkan memerintahkan orang-orang untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari perbuatan yang mungkar. Kalian memerintahkan kepada perbuatan yang baik dan kalian melarang orang dari perbuatan yang mungkar. Nah, di situ dia. Makanya di sini amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, dalam hukum Islam, biasanya apa? Memerintahkan kepada yang baik, melarang dari kemungkaran. Ya, melarang dari kemungkaran, dan kemungkaran yang paling parah itu adalah kekufuran. Ya, yang disebarkan oleh di antara kekufuran itu ya ada yang disebarkan oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka ke dalam agama Islam. Ya, kita wajib untuk mencegah mereka dari keyakinan tersebut, mencegah orang lain dari mengikuti keyakinan tersebut. Ya, ini namanya nahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Jadi kemungkaran itu bukan hanya melarang orang, nahi mungkar itu bukan hanya melarang dari zina, melarang minum khamar, melarang dari mencuri, melarang dari ini. Nah, ini memang termasuk dari bagian nahi mungkar, tetapi nahi mungkar ataupun kemungkaran yang paling besar itu adalah kekufuran, menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya bagaimana? Fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada orang yang sama sekali melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, artinya semuanya dosa. Dan sekarang orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, terutama nahi mungkar, yang melarang dari kemungkaran, itu sangat sedikit sekali. Ya, itu masih sangat sedikit sekali. Oleh karena itu, hendaklah kita yang mengemban, ya hendaklah kita juga ikut mengemban tugas ini. Dan cuma memang dalam mengemban tugas ini harus didasari dengan ilmu. Ya, kalau tanpa didasari dengan ilmu, ya bagaimana? Bukannya kita melarang kemungkaran, malah justru kita menyebarkan kemungkaran. Bukannya kita memperbaiki keadaan, tapi justru kita memperkeruh keadaan.
Makanya di sini butuh ilmu. Wa auha ila nabiyyihil mukarram, dan Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabinya yang mulia. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, mur bil ma'ruf, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan melaranglah dari kemungkaran. Fa sallallahu wa sallam ala habibil haq wa sayyidil aqwan. Semoga salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan semesta alam, penghulu semesta alam. Alladzi jahada fillahi haqqa jihadih, yang beliau berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan sesungguhnya. Wa ballaghar risalah, dan beliau menyampaikan risalah. Wa addal amanah, dan beliau menunaikan amanat. Wa 'allamal huda bi afsahil lisan, dan beliau mengajarkan petunjuk dengan bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab. Jadi ingat ya, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya tugas kiai. Nah, kalau bukan kiai tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya tugas ustadz. Ya, saya punya label ustadz lah gitu. Kalau tidak punya label ustadz tidak mau. Kemudian tidak bisa seperti itu. Kita tahu bahwasanya itu adalah suatu kemungkaran. Walaupun kita bukan ustadz, walaupun kita tidak lulus kuliah, walaupun kita bahkan kalau seandainya kita nggak lulus SD pun, tapi tapi kita ngerti, putus sekolah semuanya ya kan, SD-nya, setelah itu langsung kerja, tapi ngaji-ngaji gitu kan, ngerti ilmu agama. Melihat orang lain melihat ada kemungkaran, wajib baginya untuk melarang kemungkaran itu. Ya, diwajibkan baginya untuk mengingkari kemungkaran itu. Tamam? Jadi kalau mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan harus lulusan luar negeri, Timur Tengah. Harus S2, harus S1. Ya, lulusan S-tung pun kalau ngerti ilmu agama ya wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. I'lam ayyuhal muqali'u li hadhihi ar-risalatil latifah. Ketahuilah wahai orang yang membaca, orang yang mutalaah, yang melihat risalah yang kecil ini, annal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, ketahuilah bahwasanya amar ma'ruf dan nahi munkar min aujabil wajibat, adalah termasuk kewajiban yang paling wajib. Fi dzalika hifdzun li hadzal din, dikarenakan dalam hal ini dikarenakan dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu terdapat penjagaan terhadap agama ini. Jadi ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti kita menjaga agama ini. Menjaga agama ini dari serigala-serigala yang mau mencabik-cabik agama kita. Wa hifdzun li'aqaidin nasi min al-insilaqi fi awdiyah keyakinan orang. Tadi ada yang nelpon, apa sudah nyambung lagi? Subhanallah. Oke, masih nyambung ya. Oke.
wa hifdzun li'aqaidin nasi minal inzilaqi fi awdiyatil halak. Dan ini juga keyakinan orang lain. Lidzalika kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiran bil ma'ruf, beliau merintahkan kepada yang baik, nahiyan 'anil munkar, beliau melarang dari kemungkaran, wa tabi'ahu ala dzalika akabiru ashabihi, dan hal tersebut kemudian diikuti oleh para pembesar sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kita pada saat ini, zaudan an hiyadhi hadzal dinil hanif, untuk mempertahankan agama yang lurus ini, wa hifdzan lisyari'atil gharra, dan untuk menjaga syariat kita yang terang ini, wa nasran lidini Muhammadin sayyidil mursalin, dan juga untuk menolong agama Nabi Muhammad, ya, tuan seluruh para nabi. Nah, jadi seperti itu ya. Oleh karena itu, makanya di sini sepatutnya bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang jelas dengan hikmah. Dengan hikmah. Baik, mungkin untuk pembacaan kitab ini kita sampai di sini dulu karena saya ada hal lain. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, kita ajukan sebagai sini dulu pada tahlil. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbil sholli wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.